Bab 36. Menerima banyak penderitaan. Ini baru beberapa menit, tidak akan berdampak banyak. Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk membalas perkataannya. Hasil yang dia buat dengan sepenuh hati hanya karena begini saja harus dibuang, dan bahan bakunya juga sangat mahal dihambur-hamburkan seperti ini membuatnya merasa tidak nyaman. Yang jadi bosnya ini aku atau kamu? Nicholas Lu mengerutkan kening dan meliriknya. Kalau kamu tidak ingin membuatnya lagi, kamu bisa keluar. Jennifer Wen tidak berdaya. Nicholas Lu selalu mengancamnya dengan status bos seperti ini, membuatnya benar-benar tidak bisa membantahnya. Baik, aku mengerti. Karena dia mengatakan seperti itu, maka dia harus melakukan sesuai perintahnya. Sambil memikirkan itu, Jennifer Wen keluar lagi dan terpaksa membuat yang baru lagi. Tidak disangka, untuk kedua kalinya, Nicholas Lu bilang kalau terlalu banyak gula yang ditambahkan dalam kopinya dan itu mempengaruhi rasa. Jennifer Wen menahan rasa kesalnya dan membuatnya ulang lagi. Rasa kopinya tidak cukup jelas, buat yang baru lagi. Setelah beberapa kali bolak-balik Nicholas Lu masih kurang puas dengan kopinya. Hingga terakhir kali Jennifer Wen mencicipi kopi yang katanya tidak memenuhi standar, dan rasanya baginya sudah sangat nikmat. Nicholas Lu jelas-jelas sengaja mempermainkannya. Setelah dipikir-pikir, Nicholas Lu sejak pertama kali dia datang selalu menyuruhnya untuk menyingkir dari sana. Sekarang, dia masih secara fisik mempersulitnya sungguh sangat membosankan. Memikirkan hal ini, Jennifer Wen tidak terburu-buru, dan membuat kopinya dengan lambat, biar saja Nicholas Lu menunggu. Karena bagaimanapun, dia tidak akan pernah puas dengan kopi buatannya. Setelah beberapa saat, Jordian kembali. Melihat deretan cangkir kopi di samping mesin kopi, dia mengerutkan kening. Ada apa? Jennifer Wen dengan cepat menyerahkan tempat untuknya. Kopi yang aku buat Presdir Lu selalu bilang tidak memenuhi standar. Nih kamu saja yang buat. Jordian melihatnya yang sedang mengaduk kopi. Karena sudah biasa dengan pekerjaan ini, dia sekali lihat sudah bisa melihat tidak ada perbedaan antara dia dengannya saat mengaduk kopi. Tapi karena bos tidak menyukainya, dia juga tidak punya cara lain. Setelah memikirkannya, Jordian menerima pekerjaannya, memberi Jennifer Wen sebuah alamat dan menyuruhnya pergi berbelanja, daripada kehadirannya di sini terus membuat Nicholas Lu tidak senang. Biji kopinya sepertinya habis, tolong bantu aku pergi beli dulu. Jennifer Wen menganggukkan kepala dan pergi, sambil berjalan dia baru menyadari jarinya karena membuat kopi tadi sudah bengkak melepuh kena air panas. Mungkin karena dia tadi terlalu serius dalam membuat kopi jadi tidak memperhatikan luka dan merasa rasa sakit. Sekarang setelah tidak melakukan apa-apa, dia baru merasakan rasa sakitnya. Jennifer Wen memasukkan jarinya ke mulut, naik ke dalam taksi dan pergi ke kafe yang dikatakan Jordian tadi. Setelah Jordian selesai membuat kopi, dia membawanya ke ruangan Nicholas Lu. Melihat itu Jordian, Nicholas Lu mengangkat matanya, mana wanita itu? Jordian tidak tahu apa yang dipikirkan bosnya saat ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur, aku menyuruhnya pergi berbelanja. Nicholas Lu sedikit mengernyit, lain kali, jangan membuat keputusan sendiri. Jordian mengangguk dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan bosnya itu. Dia tidak meminum kopi yang dibuat Jennifer Wen, dia mengusirnya, tapi dia sepertinya tetap tidak senang. Hanya saja pikiran Nicholas Lu bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang biasa. Jordian memilih untuk tutup mulut. Nicholas Lu mengambil cangkir itu, dan melihat ada catatan di bawahnya, dia mengerutkan kening dan melihat isinya. Terakhir kali berada di klub, maaf, aku salah paham. Aku kira kamu yang menyebarkan berita di perusahaan tempatku dulu bekerja, tetapi sekarang aku tahu kalau aku melakukan kesalahan dan salah paham. Jennifer Wen menulis beberapa kalimat pendek, tulisannya sangat indah dengan gaya yang agak unik, berbeda dari yang dibayangkan Nicholas Lu. Dia selalu berpikir wanita seperti Jennifer Wen tipe murid pemalas dan tidak suka belajar. Tak disangka, dia sangat baik dalam menulis. Tampaknya dia tidak sama seperti yang dia pikirkan. Dan isi di atas kertas itu membuatnya sedikit penasaran. Dia pergi belanja di mana, Nicholas Lu menurunkan catatan itu. Tiba-tiba, ada keinginan untuk menanyakan dengan jelas apa arti kata-kata itu. Pergi ke kafe di sebelah barat kota, jawab Jordian. Kalau dia sudah kembali, suruh dia masuk menemuiku, Nicholas Lu memberi instruksi ringan. Jordian menjawab ya kemudian perlahan mundur dari ruangannya. Saat Jennifer Wen sampai di tempat tujuan, dia tidak menyangka biji kopi yang akan dibelinya sudah habis,
untuk mendapatkannya dia harus menunggu mereka mengambil biji kopi dari cabang lain. Lagi pula dia tidak punya banyak pekerjaan, dan kalau dia kembali Nicholas Lu mungkin akan menyulitkannya lagi, jadi Jennifer Wen memilih untuk duduk dan menunggu di sana. Saat sedang menunggu dengan bosan, tiba-tiba seseorang datang dan menepuk pundaknya. Ketika Jennifer Wen melihat ke belakang, ternyata itu adalah Galvin He. Melihatnya, dia tersenyum. Galvin He menatapnya, "Kamu kenapa tiba-tiba berhenti? Kenapa? Apakah orang di perusahaan mengganggumu lagi?" Setelah hari itu, Galvin He berpikir untuk pergi mencari Jennifer Wen lagi. Tapi tak dia sangka, dia mendapat kabar kalau Jennifer Wen telah berhenti bekerja. Tetapi secara kebetulan, dia datang ke sini untuk minum kopi dan tidak menyangka akan bertemu Jennifer Wen di sini. "Tidak, aku pindah ke perusahaan lain." Jennifer Wen tidak mengatakan tentangnya yang bekerja di perusahaan Lu. "Oh, bagaimana? Apakah sudah terbiasa? Kalau ada kesulitan bisa beritahu aku, kalau aku bisa bantu pasti aku bantu." Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, dengan sedikit rasa kehangatan di hatinya, lumayan, tidak ada kesulitan. Meski Galvin He berkata demikian, tapi Jennifer Wen tidak suka merepotkan orang lain. Galvin He meliriknya dan merasa kalau dia sepertinya tidak begitu senang. Pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat jari Jennifer Wen. Ada beberapa lepuh merah di jari putih yang ramping itu, sepertinya karena terbakar dan tidak diobati. "Ada apa dengan tanganmu?" Galvin He mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, kena air panas." Setelah 2 hari nanti akan baik-baik saja, Jennifer Wen teringat kejadian itu, tapi dia tidak terlalu peduli dengan luka kecil ini. Ketika dia di penjara, dia pernah menderita lebih dari ini, jadi dia sekarang terlihat acuh tak acuh. "Kamu ini masih wanita normal bukan sih? Kamu bagaimana bisa tidak peduli dengan luka? Bukankah orang bilang kalau tangan itu adalah wajah kedua dari seorang wanita?" Galvin He memandang ekspresi cuek Jennifer Wen, tiba-tiba merasa simpati. Wanita normal, bukannya mereka yang kalau terluka akan dengan manja berkeluh kesah pada laki-laki dan mengatakan kalau mereka kesakitan? Tapi kenapa Jennifer Wen sepertinya terbiasa? Apakah karena dia tahu tidak ada yang peduli, jadi dia sengaja pura-pura tidak peduli? "Kemarilah, biar kulihat." Galvin He ingin memegang tangannya, dan Jennifer Wen ingin menyembunyikan tangannya, tapi akhirnya tidak bisa tersembunyi. Galvin He menjabat tangannya, dan suhu yang lebih tinggi darinya menyentuhnya, membuat wajah Jennifer Wen sedikit merah. Dia ingin menarik tangannya, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan lelaki itu. Galvin He melihat lebih dekat ke tangannya. Dan di sana bukan hanya luka bakar. Tetapi telapak tangan Jennifer Wen memiliki kapalan yang tebal, dan ada banyak bekas luka halus di jarinya terlihat jelas di kulit putihnya dan menghancurkan kecantikan aslinya. Mata lelaki itu meredup dan ekspresinya rumit. "Aku akan pergi membelikanmu obat salep." "Tidak, luka ini sebenarnya tidak seserius itu." Melihat dia benar-benar akan pergi, Jennifer Wen buru-buru berhenti, dan dia sedikit tidak enak menerima perhatian yang tiba-tiba itu. "Jennifer, apa kamu sebelumnya pernah begitu menderita?" "Lihat kamu memiliki banyak luka di tanganmu," Galvin He bertanya, menatap matanya dengan serius. Dengan sorot mata lelaki itu, perhatian yang begitu hangat, tanpa sedikit pun penghinaan diskriminatif, wajah Jennifer Wen terasa panas. Bab 37. Seperti sedang mengurusi istri. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Masa lalu yang terlalu pahit itu. Di saat ini, dia tidak ingin memunculkan kegelapan itu, apalagi. Kalau Galvin He mendengarnya pernah berada di penjara, dia pasti akan membencinya kan? Jennifer Wen menunduk. Galvin He adalah orang pertama yang berbuat baik padanya. Dia tidak ingin dia membenci dirinya, dan walau itu suatu saat akan terjadi, dia ingin itu datang selambat mungkin. Melihat Jennifer Wen tidak berbicara, Galvin He tidak enak untuk bertanya lagi. Tak lama staf kafe kembali dengan membawa 2 kotak berisi barang-barang di tangannya. "Kafe kami nanti akan direnovasi, jadi tolong sekalian bawa biji kopi untuk beberapa waktu ke depan." Jennifer Wen melihat barang di atas meja yang tidak ringan dan agak kesulitan, tapi staf kafe itu sudah pergi meninggalkan mereka. "Tunggu aku di sini sebentar, aku akan membelikanmu salep, dan aku akan mengantarmu pulang." Galvin He seolah bisa membaca pikirannya dan menawarkan bantuan. "Ini sepertinya akan sangat merepotkanmu, atau aku."
Jennifer Wen merasa tidak enak terus merepotkan Galvin He seperti ini, tetapi lelaki itu mendorongnya duduk ke kursi. Kalau kamu masih menganggapku teman, dengar perkataanku. Kata teman membuat Jennifer Wen terdiam. Galvin He baru akhirnya dengan puas berdiri dan pergi mencari toko obat. Jennifer Wen yang duduk di kejauhan, dalam hatinya ada sedikit rasa senang dan sedih, teman. Setelah dia masuk penjara, orang-orang yang dulunya mengatakan kalau mereka adalah teman sejati sekarang mulai menghindarinya, dan dia sudah lama tidak percaya dengan apa yang disebut persahabatan. Dan sekarang, Galvin He muncul dan berkata, kalau mereka teman. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, itu karena dia tidak tahu tentang masa lalunya. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan seperti sekarang menganggapnya teman. Tidak jauh dari sana, Nicholas Lu turun dari mobil. Dia awalnya ingin pergi keluar untuk mencari udara segar, tapi tidak tahu mengapa dia malah pergi ke sini. Lelaki itu melirik dengan santai, dan dengan cepat melihat Jennifer Wen yang sedang duduk di dekat jendela terlihat gundah tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Matahari sore terasa hangat, dan menjadi lebih lembut saat menyinari Jennifer Wen, tubuhnya seolah-olah dilapisi emas cemerlang. Garis ketat di wajah Nicholas Lu sedikit mengendur, saat dia akan masuk dia tiba-tiba melihat sosok yang tidak ingin dia lihat muncul di depan matanya. Dengan plastik belanja di tangannya, Galvin He buru-buru masuk ke kafe dan duduk di depan Jennifer Wen. Kedua orang itu bisa-bisanya saat ini berkencan di sini diam-diam. Nicholas Lu meremas kunci mobil di tangannya dan menyipitkan matanya. Jennifer Wen terkejut dengan sikap berlebihan Galvin He. Dan dia tidak tahu apakah karena orang dari toko obat yang sengaja membodohinya, sampai dia bisa membeli 7 atau 8 jenis salep dan meletakkannya di depannya, membuat matanya berkunang-kunang. Sungguh tidak perlu seperti ini, Jennifer Wen merasa tidak enak. Terakhir kali Galvin He sudah membantunya. Dan kali ini dia bahkan membelikannya obatnya. Anggap saja kalau aku sedang melindungi sesuatu yang indah, ya? Karena sayang sekali kalau tangan yang indah ini meninggalkan bekas luka seperti ini, Galvin He sambil mengatakan itu pergi meraih tangan Jennifer Wen. Tapi saat dia hendak menyentuhnya, sebuah suara dingin tiba-tiba mengganggu gerakannya. Tuan He, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Nicholas Lu awalnya masih berada di pinggir jalan. Tetapi ketika melihat kedua orang itu semakin berlebihan, di siang hari seperti ini saling tarik-menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tuan Lu, kamu kenapa bisa ada di sini? Galvin He mengerutkan kening saat mendengar suara Nicholas Lu. Dia belum melupakan kejadian ketika Nicholas Lu menabrak mobilnya secara tiba-tiba waktu itu. Meskipun Nicholas Lu adalah karakter hebat di kota J, tapi dia sangat tidak menyukai orang sembrono semacamnya. Ya namanya kebetulan, jawab Nicholas Lu ringan, dan matanya beralih ke Jennifer Wen yang duduk di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tapi semakin dia seperti itu, semakin Nicholas Lu kesal. Perusahaan mempekerjakanmu, bukan untukmu mengambil gaji kemudian keluar selama jam kerja untuk berpacaran. Jennifer Wen mendengar ini merasa canggung. Dia hanya kebetulan bertemu dengan Galvin He, dan perkataannya ini malah bisa membuat orang salah paham. Maaf, aku akan segera kembali. Jennifer Wen berdiri dan mau mengangkat 2 boks barang di depannya. Sekarang, dia sungguh tidak ingin terlibat di antara 2 orang ini, dia hanya ingin bisa bersembunyi dari mereka sejauh mungkin. Tunggu, Jennifer, jadi kamu bekerja di perusahaan Lu? Galvin He sedikit terkejut. Perusahaan Lu di kota J terkenal karena merekrut orang-orang dengan sangat ketat. Dan saat ini bukanlah musim perekrutan. Jadi dia bagaimana bisa masuk bekerja di sana? Tetapi yang lebih aneh adalah orang sibuk seperti Nicholas Lu bisa-bisanya datang ke sini untuk memberi pelajaran pada karyawan kecilnya. Benarkah kalau mereka berdua saling mengenal satu sama lain? Ceritanya panjang, aku pergi dulu ya. Jennifer Wen mengangguk sebelum pergi dengan membawa barang-barangnya. Aku akan membantumu. Galvin He berjalan dan menyambarnya. Tuan Lu, aku akan mengantar karyawan kecilmu ke perusahaan. Tidak apa-apa kan? Dia adalah seorang wanita kecil, membawa benda berat seperti ini tentu tidak nyaman. Tatapan acuh tak acuh Nicholas Lu menyapu kedua orang itu. Dia telah mendengar tentang Galvin He, dan telah mendengar kalau dia adalah orang yang penyayang dan punya banyak wanita. Dan sekarang, apakah dia bermaksud ingin mengejar Jennifer dengan mengeluarkan berbagai cara seperti ini? Wajah Nicholas Lu memuram, karena Tuan He bersikeras melakukan ini, maka aku tidak bisa menghentikannya.
Kalau begitu tolong bantu kirimkan barang-barang ke perusahaan kami. Mengenai kamu, Nicholas Lu melirik Jennifer Wen, aku akan membawamu kembali ke perusahaan. Galvin He tiba-tiba merasa kalau dia telah jatuh ke dalam jebakan. Apa maksudnya? Dia mengangkut barang-barang ke perusahaan Lu tapi dia tidak mengizinkan Jennifer Wen naik mobil yang sama dengannya. Dia juga bukan pegawai yang dipekerjakan oleh keluarga Lu dan temperamen Nicholas Lu ini sungguh terlalu aneh. Tuan Lu, kamu ini terlalu sungkan, kamu keluar pasti karena ada sesuatu yang harus dikerjakan kan? Ya sudah, biar aku saja yang mengantar Jennifer kembali ke perusahaan dengan barang-barangnya. Tidak apa-apa. Waktu untuk mengantar karyawan kembali ke perusahaan tentu ada. Bagaimanapun, dia adalah karyawanku, dan aku tidak enak untuk merepotkan Tuan He. Setelah itu, Nicholas Lu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung masuk ke mobil. Jennifer Wen ragu-ragu sejenak dan berbisik kepada Galvin He, maaf, dia ini orangnya sangat aneh, biar aku sendiri saja yang mengambil barang-barangnya. Galvin He yang awalnya kesal karena sikap Nicholas Lu. Tapi ketika mendengar Jennifer Wen dan melihat wajahnya yang kesulitan, Sebagian besar kekesalannya menghilang. Ya sudah, aku tidak peduli dengan hal semacam ini, membantu orang harus membantu sampai akhir. tapi ya dia itu tidak terlihat seperti sedang mengurusi bawahannya, tapi lebih terlihat seperti sedang mengurusi istrinya, mungkinkah? Galvin He merasa ada yang tidak beres, dan sikap Nicholas Lu terlalu aneh dan keras hanya untuk seorang karyawan wanita biasa. Dia bagaimana bisa kukuh seperti itu? Tentu saja tidak ada apa-apa di antara kami. Jennifer Wen terkejut segera melambaikan tangannya menyangkal, kamu terlalu banyak berpikir, itu bagaimana mungkin? Galvin He tidak banyak bicara, dan Jennifer Wen buru-buru masuk ke dalam mobil Nicholas Lu, wajah kecilnya masih pucat karena kejutan barusan. Galvin He tadi harusnya bercandakan, tapi itu tadi hampir menghentikan detak jantungnya. Kalau statusnya sekarang yang sebagai nyonya muda keluarga Lu diketahui orang lain, Nicholas Lu mungkin pasti bisa mencekiknya sampai mati kan? Bab 38. Tidak sanggup menerimanya. Kenapa, menyuruhmu berpisah dari orang itu, membuatmu sangat tidak nyaman? Nicholas Lu memandang ekspresi Jennifer Wen yang tidak tenang, kemudian dengan ringan membuka bibir tipisnya dan menyindirnya. Tentu saja tidak seperti itu, Jennifer Wen mengerutkan kening. Mengapa Nicholas Lu selalu berpikir yang aneh-aneh? Dia hanya kaget dengan perkataan Galvin He tadi. Kalau kabar pernikahannya dengan Nicholas Lu tersebar, ini pasti akan dicurigai oleh keluarga Lu kalau dia sengaja melakukannya. Dan untuk akibatnya, dia tentu tidak mampu menanggungnya. Baguslah kalau tidak. Nicholas Lu tidak memperdulikannya lagi, dan langsung menginjak pedal gas. Jennifer Wen karena khawatir sampai lupa memasang sabuk pengaman, hampir menabrak kaca depan karena laju mobil yang tiba-tiba. Dia melirik ke arah Nicholas Lu yang tanpa ekspresi. Jelas terlihat kalau lelaki ini sengaja membalas dendam padanya. Sebegitu bencinyakah dia padanya? Jennifer Wen merasa sedikit kesal, dan dengan cepat memasang sabuk pengamannya, aku hari ini saat mengambil barang hanya kebetulan bertemu dengannya. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Nicholas Lu tidak berbicara, tapi matanya jelas tidak percaya. Jordi yang menyuruhku untuk membeli barang, dan kenapa sangat lama karena mereka bilang toko sedang kehabisan stok dan memintaku untuk menunggu. Lalu aku bertemu dengan Galvin yang pergi untuk membeli kopi. Kamu juga melihatnya, mereka langsung memberiku barang sebanyak itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan bertanya kepada stafnya langsung. Jennifer Wen menyelesaikan itu dalam satu tarikan nafas, dan malas menjelaskannya lagi. Dia bahkan merasa apa yang baru saja dia katakan itu harusnya tidak perlu dikatakan. Mengambil barang, memangnya harus tarik-tarikan tangan? Kalau berbohong itu harus masuk akal sedikit. Jennifer Wen meliriknya, lelaki ini kenapa harus berpikir ke sana? Itu karena beberapa luka di tanganku karena terburu-buru membuatkan kopi untukmu, dan dia membeli obat dan dia bilang dia akan mengoleskannya untukku. Nicholas Lu melirik jari Jennifer Wen yang terbuka. Memang ada beberapa lecet merah meletup di jarinya dan tampak mengejutkan. Kamu ini bodoh sekali ya, buat kopi saja bisa seperti itu. Jennifer Wen mendengar perkataannya merasa kehabisan kata-kata. Dia jadi tidak mau bicara lagi dan dengan marah melihat keluar jendela, dalam hatinya berpikir kalau dia baru saja membuang-buang waktu berbicara dengannya. Nicholas Lu jelas mencari sesuatu untuk mempersulitnya, jadi dia bagaimana mungkin mau mendengarkan penjelasannya? Tak lama, mobil berhenti di lantai bawah perusahaan Lu.
Kamu naik saja dulu, perintah Nicholas Lu dengan suara yang dingin. Baik, Jennifer Wen mana berani tidak mendengarkannya. Dia melirik Galvin He yang mengikutinya di belakang dan dalam hatinya merasa sedikit iba. Masih tidak pergi juga, Nicholas Lu berkata dengan dingin ketika melihat keraguannya. Jennifer Wen mendengar ada kemarahan dalam kata-katanya kemudian dengan patuh naik ke atas. Nicholas Lu perlahan keluar dari mobil dan menatap Galvin He yang mengikuti mereka dengan ekspresi tidak senang. Maaf merepotkan Tuan He. Galvin He tanpa bisa dijelaskan mengikuti mereka membawa barang-barang. Dan ketika dia tidak melihat Jennifer Wen lagi, dia menjadi sedikit kesal dan saat melihat Nicholas Lu datang dia dengan sengaja dan menyeringai, Tuan Lu, aku sebelumnya tidak tahu kalau kamu juga mengurusi kehidupan asmara karyawanmu. Kehidupan asmara? Tunggu dulu, jadi mereka masih ingin membicarakan tentang sebuah hubungan? Nicholas Lu mendengar itu juga tersenyum. Tetapi senyuman tidak sampai ke dasar matanya, karena ini adalah waktu kerja, tentu tidak boleh membicarakan kehidupan apapun, apalagi Tuan He, kamu bagaimana bisa sepercaya diri itu? Jejak kejengkelan melintas di mata Galvin He, kalau begitu, aku akan menunggu sampai dia pulang kerja. Lagi pula, perusahaan formal seperti perusahaan Lu tidak akan membuat karyawan bekerja 24 jam full. Nicholas Lu melihat senyuman di wajahnya, hanya merasa itu merusak pemandangannya, ya terserah kamu. Setelah mengatakan itu dia langsung pergi. Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan datang dan mengeluarkan barang-barang di bagasi. Ketika semua orang pergi, Galvin He memukul setir kemudinya dengan kesal. Nicholas Lu sialan. Jennifer Wen kembali ke lantai atas dan hendak melanjutkan mengemasi barang-barang di sana. Setelah beberapa saat, Nicholas Lu juga muncul. Dia melihat orang itu semakin dekat dan dekat. Saat hendak menghindarinya, tiba-tiba, sebuah botol salep dilemparkan di depannya. Ini ambillah olesi di tanganmu yang luka. Jennifer Wen melihatnya sekilas. Itu adalah salep untuk luka bakar. Nicholas Lu benar-benar membelikannya obat. Apakah matahari telah keluar dari barat? Aku tidak ingin orang bilang perusahaan Lu tidak mampu membeli obat dan menyiksa karyawannya. Nicholas Lu memandang ekspresi ragu Jennifer Wen, merasa sedikit kesal. Saat mengambil barang-barang dengan Galvin He tadi, dia juga tidak melihat ekspresinya yang seperti ini. Oh begitu, itu terima kasih. Jennifer Wen tidak mengerti apa yang dipikirkan Nicholas Lu, jadi dia tidak repot-repot memikirkannya dan hanya menjawab terima kasih. Bagaimanapun, tangannya terluka karena dia, tentu tidak ada masalah kalau dia menerima kotak obat ini. Sambil berpikir seperti ini, Jennifer Wen dengan tenang membuka tutup salep dan mengoleskannya ke tangannya. Alis cemberut asli Nicholas Lu pun mengendur, kamu tidak perlu membersihkan lemari hari ini. Kamu bisa melakukannya nanti ketika tanganmu sudah lebih baik. Setelah mengatakan itu, lelaki itu pergi. Jennifer Wen tertegun. Sekarang tugasnya adalah membersihkan barang-barang. Tapi Nicholas Lu memintanya untuk tidak melakukan itu, sebenarnya apa maksudnya? Apakah karena dia terluka? Lelaki ini bisa sebaik itu? Selama beberapa hari berikutnya, keadaan begitu tenang. Nicholas Lu tidak pernah sengaja mencari masalah dengan Jennifer Wen lagi. Selain mengemasi barang-barang, tugasnya adalah menemaninya pergi dan pulang kerja, sangat santai. Tak terasa, tiba di akhir pekan. Ketika Jennifer Wen bangun tidur, dia menerima telepon dari Galvin He. Cuacanya hari ini sangat bagus. Ayo pergi. Aku punya 2 tiket konser di sini. Bagaimana kalau pergi keluar dan mendengarkan bersama? Cukup sulit untuk mendapatkan tiket ini. Karena Nicholas Lu tidak mengizinkannya melakukan apapun dengan karyawan lainnya selama jam kerja, dan tiba di akhir pekan, dia harusnya tidak bisa mengaturnya lagi kan? Hah, Jennifer Wen sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Galvin He bisa mengajaknya keluar. Orang sepertinya mau berteman dengannya sungguh membuatnya merasa semua ini tidak nyata. Untuk kejadian yang terakhir kali itu, aku sungguh tidak enak. Jennifer Wen masih ingat terakhir kali Nicholas Lu sengaja mempermalukannya di depan Galvin He, dan saat hendak meminta maaf, lelaki yang sedang mandi di kamar mandi tiba-tiba keluar. Mendengar apa yang dia katakan, mata Nicholas Lu meredup, dan dia dengan sengaja membanting pintu hingga tertutup dan membuat suara yang keras. Kenapa? Bunyi apa itu keras sekali? Jennifer Wen menoleh dan melihat wajah suram lelaki itu. Apakah dia mendengar semuanya? Tidak ada. Jennifer Wen sedikit kaku. Yah, aku tidak begitu mengerti seni-seni seperti konser.
Aku khawatir aku hanya akan mengganggu minatmu, jadi kamu sepertinya bisa mengajak yang lain untuk pergi bersamamu. Setelah mengatakan itu, Jennifer Wen buru-buru menutup telepon. Nicholas Lu bahkan tidak melihatnya, pergi ambilkan handuk. Lelaki itu baru saja selesai mandi. Dia hanya mengenakan jubah mandi putih longgar. Tetesan air menetes dari rambutnya. Otot yang kuat terlihat di sepanjang dadanya. Itu menyelinap ke tempat yang tidak terlihat oleh mata, tetapi itu menjadi semakin menarik dan misterius. Lelaki ini, bahkan dengan gerakan seperti itu saja bisa memancarkan ketertarikan yang fatal. Jennifer Wen melihat kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya. Bab 39. Sangat keras kepala. Jennifer Wen tidak berani melihat kemana-mana lagi, langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambilkan handuk dan menyerahkannya pada Nicholas Lu. Nicholas Lu saat ini sudah mengambil buku dan sedang membacanya, dan dia tidak menerima buku yang diserahkan oleh Jennifer Wen. Hal ini membuat Jennifer Wen sedikit bingung. "Lapkan rambutku," kata Nicholas Lu saat melihat dia hanya berdiri tidak bergerak. Oh baiklah, Jennifer Wen sedikit terkejut. Nicholas Lu bukannya sangat membenci dirinya ya? Jadi sangat tidak masuk akal baginya untuk memintanya menyeka rambutnya kan? Tetapi karena Nicholas Lu mengatakan itu, dia akhirnya hanya bisa menurutinya dan melakukannya. Lelaki itu sedang duduk di samping tempat tidur, jadi Jennifer Wen hanya bisa melepas sendal kamarnya dan memanjat ke atas kasur, berlutut di belakangnya dan menyeka rambut hitamnya yang basah. Jennifer Wen meringankan gerakan tangannya dan menyeka rambut basah lelaki itu dengan hati-hati. Tetapi karena Nicholas Lu lebih tinggi darinya, dia harus menjaga tubuhnya tetap lurus untuk mempermudah gerakannya. Tapi yang membuatnya canggung adalah kalau dia tidak berhati-hati. Dia akan bisa menimpa punggung lelaki itu. Saat memikirkan kalau kejadian itu terjadi, Nicholas Lu pasti akan memarahinya. Jadi, Jennifer Wen berusaha setengah mati menahan tubuhnya. Ditambah AC di dalam kamar yang dihidupkan, Jennifer Wen dalam waktu singkat sudah kelelahan dan berkeringat. Nicholas Lu merasakan kekuatannya semakin melemah. Mengerutkan kening, menutup buku, dan sedikit bersandar, tetapi kebetulan itu dekat dengan Jennifer Wen yang awalnya berjuang untuk menjaga jarak aman tapi akhirnya tetap terjadi kontak. Jennifer Wen terkejut, dia dari awal takut akan hal ini, tetapi itu sekarang benar-benar terjadi dan dia merasa sangat tidak enak. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Api pikiran XX Nicholas Lu terpadamkan oleh penampilannya yang seperti kelinci kecil yang ketakutan. "Kamu sangat takut denganku ya?" Dia barusan hanya tersentuh tubuhnya sedikit, tapi bisa membuatnya terkejut seperti ini. Jennifer Wen tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya suasana hati Nicholas Lu hari ini sangat baik, dan dia bahkan tidak memarahinya karena pergi mencari laki-laki lain. "Rambutmu sepertinya sudah hampir kering, dan aku harusnya tidak perlu mengelapnya lagi kan?" Jennifer Wen bertanya dengan hati-hati. Dia lebih suka pergi keluar melakukan pekerjaan menyapu lantai dan menyeka meja daripada melakukan hal-hal seperti itu yang membutuhkan kontak dekat dengan Nicholas Lu. Badannya tidak lelah tapi hatinya lelah. Ya, Nicholas Lu jarang-jarang baik dan tidak mempersulitnya. Jennifer Wen merasa lega, melihat lelaki yang akan berganti pakaian itu, dia kemudian bergegas menghindarinya. "Mau pergi kemana?" Nicholas Lu masih ingat apa yang dikatakannya di telepon. Sepertinya si Galvin He itu lagi yang mengajaknya keluar, sungguh keras kepala. "Itu, hari ini bukannya ada acara jamuan makan di rumah ya? Apakah aku harus keluar dan menghindarinya?" Jennifer Wen tidak membahas tentang Galvin He karena hari ini keluarga Lu sendiri mengadakan acara jamuan makan atas sadarnya Nicholas Lu dari koma. Dan karena identitasnya yang begitu canggung, dia benar-benar tidak ingin terlibat di dalam sana. "Tidak perlu. Kamu tinggal di rumah. Aku punya sesuatu untuk kamu kerjakan." Nicholas Lu mengerutkan kening, dan tidak peduli dengan keberadaan Jennifer Wen, dia membuka kancing jubah mandinya dan berjalan ke lemari. Sebelum Jennifer Wen sempat mengatakan apapun, dia terkejut dengan tindakan Nicholas Lu yang tiba-tiba membuka baju. Garis otot pria yang kuat tapi tidak berlebihan, kaki lurus dan ramping yang tiba-tiba muncul di depannya, membuat wajahnya sedikit merah. Meskipun dia sebelumnya pernah melihatnya. Tetapi setelah sebulan, Nicholas Lu telah memperkuat latihan olahraganya, dan sosoknya jauh lebih baik daripada ketika dia berbaring di tempat tidur, dan terus memancarkan hormon lelakinya yang luar biasa. Nicholas Lu melihat Jennifer Wen menundukkan kepalanya.
Dan wajah giok putihnya sudah memerah, bahkan menyebar hingga ke daun telinga sebening kristal, dan itu membuat suasana hatinya terasa jauh lebih baik. Pokoknya, kamu hari ini tidak bisa meninggalkan rumah keluarga Lu, ingat? Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Jennifer Wen keluar dan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Galvin He. Baiklah, aku mengerti, Jennifer Wen mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti maksud Nicholas Lu yang tidak membiarkannya pergi, tapi karena dia mengatakan itu, dia tentu tidak bisa menantangnya. Acara jamuan keluarga Lu diadakan pada malam hari, meskipun itu disebut acara jamuan makan kecil, tapi sebenarnya banyak orang yang datang ke sana. Toh keluarga Lu adalah keluarga terbesar di kota J dan tempat bagi calon ahli waris. Jadi pada dasarnya semua yang bisa datang pasti akan datang, bahkan masih banyak orang yang belum diajak memberi selamat dan mencoba menjalin hubungan baik dengan keluarga Lu. Dalam kesempatan seperti itu, tentu tidak ada hubungannya dengan Jennifer Wen. Dia sedang berdiri di lantai 2, memperhatikan para lelaki dan wanita di tempat pertemuan terbuka saling mengobrol, dan pusat dari semua orang tentu saja adalah Nicholas Lu. Nicholas Lu malam ini mengenakan setelan hitam, dan pakaiannya yang disesuaikan dengan baik membuat sosoknya yang sudah sempurna menjadi lebih tinggi dan menawan. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, memberi orang rasa jarak yang tidak dapat diakses. Tapi rasa jarak inilah yang menambah sedikit misteri padanya. Misterius dan hebat, lelaki seperti itu pasti banyak membuat orang tergoda, kan? Benar saja, orang-orang yang datang ke perjamuan ini tidak bisa menahan diri dan bergegas mendatangi Nicholas Lu. Tuan Lu, ini putri bungsuku. Dia baru saja pulang dari luar negeri. Mendengar kamu sudah sadar dari koma sengaja datang untuk menyapamu. Tuan Lu, ini adikku. Tuan Lu. Jennifer Wen memandangi pemandangan itu dengan tatapan kosong dan menyesap minuman di tangannya. Karena jamuan makan tersebut, dia juga mendapat sedikit keuntungan, ya makanan yang disiapkan oleh keluarga Lu rasanya cukup enak. Yunisia yang sedang sibuk, mendongak, tiba-tiba melihat Jennifer Wen yang berdiri dalam kegelapan. Karena dia bersembunyi di sudut lantai 2, dia tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Sepertinya, dia sekarang sedang cemburu ya, seperti ada ribuan semut yang menggerogoti hatinya. Memikirkan hal ini, Yunisia menunjukkan wajah sombongnya dan mencari kesempatan untuk naik ke atas. bagaimana, melihat tuan muda dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, perasaanmu sekarang seharusnya tidak nyaman, kan? Jennifer Wen melirik ekspresi puas di wajah wanita di depannya, tapi di dalam hatinya dia tidak bisa berkata-kata. Dia dari mana terlihat tidak nyaman? Hal semacam ini bukannya sudah sangat umum? Dia tidak terlalu naif. Dan berpikir kalau Nicholas Lu akan selalu setia padanya hanya karena sebuah akta nikah, dan tidak berpikir kalau dia tidak akan pernah berhubungan wanita manapun karena buku nikah itu. Lelaki seperti dia, pernikahan dilakukan karena suatu kepentingan, dan Jennifer Wen tidak akan berfantasi akan apapun dalam hal itu. Tentu saja tidak. Aku tidak pernah membayangkan hal-hal yang tidak akan pernah terjadi ini. Sebaliknya kamu memangnya tidak berpikir kalau kamu tidak sebanding dengan wanita-wanita yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi itu, Tenang saja, dia memang akan menceraikanku, tetapi orang berikutnya yang memasuki aula pernikahan dengannya itu tentu bukan kamu. Jennifer Wen memandangnya dengan ringan, Yunisia ini selalu saja menusuknya dengan kata-kata, jadi dia juga tidak sungkan untuk membalasnya. Setelah mengatakan itu, Jennifer Wen mengambil makanan penutup di depannya dan memakannya, begitu santai tidak terlihat adanya kecemburuan sedikitpun. Yunisia melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, nafasnya tercekik, tetapi tidak mudah untuk menyerangnya. Pada saat ini, ada suara yang ramai di luar pintu. Jennifer Wen menoleh, beberapa orang yang tidak dia kenal muncul di tempat itu dan ekspresi Nicholas Lu sebelumnya juga berubah, sedikit samar dan berat. Bab 40. Membantumu. Orang yang datang itu adalah pasangan suami istri, dan Jennifer Wen memperhatikan mereka datang dengan senyuman, tetapi dia merasa ada niat buruk dalam senyuman itu. Paman, Bibi, setelah kejutan singkat, Nicholas Lu berjalan dengan sopan menyapa mereka. Jennifer Wen mengerutkan kening. Dia sudah lama berada di rumah keluarga Lu tapi belum pernah melihat orang-orang ini. Dan kedatangan mereka saat ini sepertinya bukanlah sesuatu yang bagus. Nicholas, kamu akhirnya sadar juga dari koma. Randy Lu menepuk bahu Nicholas Lu. Nicholas Lu memandang lelaki di depannya, dalam diam menghindari tangannya.
Randy Lu hanyalah paman kedua dari Nicholas Lu yang sebatas nama. Dia bukan saudara kandung ayahnya, tapi anak dari saudara kakeknya. Perpisahan dari keluarga Lu waktu dulu tidak membahagiakan. Kakek Lu keluar sendiri dengan membawa sejumlah uang dan bekerja keras hingga muncul perusahaan Lu sekarang. Namun perusahaan asli dari keluarga-keluarga Lu sudah hancur karena saudara-saudaranya. Oleh karena itu, orang-orang ini sekarang berkumpul lagi, mencoba menggigit sepotong daging dari perusahaan Lu. Awalnya, menurut temperamen kakek Lu, segala properti di perusahaan Lu adalah milik Nicholas Lu dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang luar. Tetapi karena Nicholas Lu mengalami kecelakaan, kakek Lu kelelahan dan tidak mampu mengurus bisnis perusahaan Lu yang di luar negeri, jadi Randy Lu menyodorkan tawaran membantunya dan mengambil daging perusahaan Lu dengan cuma-cuma. Nicholas Lu ingin mencari kesempatan untuk mengambil kembali bisnis luar negeri itu, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini mengambil inisiatif dan membawa dirinya sendiri datang ke sini. Nicholas, kamu setelah sadar kenapa tidak menghubungi paman dan bibi? Meskipun kita sibuk mengurus urusan keluarga Lu di luar negeri, tapi kami tentu tidak bisa melewatkan hal sebesar ini, atau mungkin kamu sengaja menghindari kami. Meskipun Randy Lu tersenyum, tapi dari senyumannya itu bermaksud menyembunyikan pisau di dalamnya. Dalam beberapa kata, dia seolah memberi Nicholas Lu isu karena tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Bagaimana mungkin seperti itu? Nicholas Lu jelas tidak senang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Aku hanya takut paman dan bibi akan kelelahan karena bolak-balik. Tentu saja tidak lelah. Karena kami berencana untuk tinggal di rumah selama beberapa hari, Melizou membungkuk, Nicholas, kamu tidak mungkin tidak menyambut kami kan? Jennifer Wen melihat percakapan antar keluarga itu dari kejauhan. Suara mereka tidak besar dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi mereka jelas tidak terlihat harmonis yang seperti dia bayangkan. Ternyata seseorang seperti Nicholas Lu yang tampak maha kuasa akan mengalami masalah seperti ini juga. Jennifer Wen memperhatikan dengan tenang, tidak berbicara, tetapi dia tanpa sadar terpikir akan orang-orang dari keluarga Wen, dan dia tanpa sadar telah berempati dengan Nicholas Lu. Terkadang, orang yang menyakiti kita paling dalam dan paling kejam bukanlah orang luar, tetapi orang-orang yang mengatasnamakan keluarga menusuk dari belakang. Nicholas Lu sudah sedikit tidak sabar karena dikeliling kedua orang itu, sampai seseorang datang kepadanya untuk mengajaknya bersulang. Dia bau menggunakan alasan itu pergi meninggalkan mereka. Begitu cepat, sekelompok selebritas dan wanita kembali mengelilinginya lagi, dan jejak rasa malu dan cemburu melintas di wajah kedua pasangan itu, tetapi mereka masih bisa menahannya. Jennifer Wen melihatnya, merasa bosan, dan memutuskan kembali ke kamar untuk tidur. Tapi pada saat ini, Melizou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke lokasi di lantai 2. Menggunakan suara yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil tetapi tepat untuk didengar orang-orang sekitar. Nicholas, aku dengar kamu sudah menikah ya, lalu aku mengapa tidak melihat menantu keponakanku di sini? Ketika semua orang yang hadir mendengar kata pernikahan Nicholas Lu, mereka menghentikan apa yang mereka pegang dan melihat dengan rasa penasaran. Suasana di sekitar Nicholas Lu tiba-tiba menjadi dingin. Mengenai Jennifer Wen itu adalah rahasia keluarga Lu dan mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Apa mungkin ada orang yang membocorkan rahasia ini? Jennifer Wen juga terkejut dengan kejadian mendadak ini. Reaksi pertamanya adalah melihat Nicholas Lu. Akankah dia berpikir kalau dia yang mengatakannya? Hei, nona muda ini, kamu terlihat agak pemalu, dan kamu sepertinya bukan pelayan keluarga Lu. Apakah kamu menantu keponakanku yang belum pernah aku temui ini? Melizou sangat puas dengan keheningan sekitar. Di tangan Nicholas Lu sekarang sudah memegang perusahaan Lu. Kalau dia menikah dengan keluarga yang kuat juga, maka akan lebih sulit untuk orang luar mendapatkan keuntungan darinya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang langka. Lelaki sombong seperti Nicholas Lu memiliki istri yang pernah berada di penjara. Ini akan menjadi noda yang sulit dihilangkan dalam hidupnya. Jennifer Wen menggigit bibir bawahnya erat-erat. Meskipun Melizou berpura-pura lembut dan antusias, tapi dia sudah pernah melihat orang seperti ini, karena keterampilan akting Bella Zhao jauh lebih baik darinya. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu sedang bertengkar dengan Nicholas? Tidak apa-apa, Bibi akan membantumu, dan aku pasti tidak akan membiarkan dia menindasmu. Beberapa kata Melizou itu membuat orang sekitar memusatkan perhatiannya pada Jennifer Wen.
Di antara mereka, hanya mata Nicholas Lu yang terlihat acuh tak acuh. Jennifer Wen tersenyum tipis, lalu memiringkan kepalanya dengan polos menatapnya. Maaf, aku pikir kamu salah orang. Aku bukan menantu keponakanmu, aku hanya seorang pelayan di keluarga Lu. Ketika Jennifer Wen mengatakan itu, ekspresinya tenang dan suaranya tidak bergetar sama sekali, sehingga sangat sulit membuat orang mengetahui apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Oh, nak, apa yang terjadi? Meli Zhou berani di depan semua orang menyerangnya seperti ini, tentu karena ada bukti. Dia awalnya mengira Jennifer Wen akan penuh amarah dan kecemburuan ketika melihat Nicholas Lu berbicara dengan para wanita. Dan asalkan dia berbicara membuka obrolan, dia pasti akan terpancing. Namun siapa sangka kalau wanita yang terlihat masih muda ini tidak terpancing. Keponakanku, apa keluhanmu? Kalau kamu tidak memberitahuku sekarang, nantinya tidak akan ada yang peduli lagi dengan masalahmu. Ketika Jennifer Wen mendengar hal ini, dorongan untuk tertawa di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Kata-katanya sungguh sangat bagus. Tetapi kalau dia benar-benar mengatakannya dan membuat kesal keluarga Lu, bibi ini pasti tidak akan muncul membelanya, dia pasti hanya menganggapnya sebagai orang bodoh. Nyonya ini, aku tidak punya keluhan. Keluarga Lu memberikan aku makanan, pakaian, dan gaji yang cukup. Kamu ini yang keras memberi tuan muda kami status sebagai seseorang yang sudah menikah. Ini terlalu aneh, aku tidak berani mengikuti kata-katamu untuk berbicara omong kosong, ya karena aku sangat tahu diri. Setelah Jennifer Wen selesai mengatakan itu, semua yang hadir memandang Meli Zhou dengan aneh. Semua orang tahu kalau kesempatan ini adalah saat yang tepat bagi Nicholas Lu untuk mengenal calon pasangan untuk menikah, tetapi bibi ini sengaja mencari alasan untuk membuat masalah. Apa alasannya melakukan itu cukup dipikir saja semua orang pasti akan tahu. Kamu, angan-angan Meli Zhou dihancurkan oleh Jennifer Wen dalam beberapa kata. Dia ingin marah kemudian diseret oleh Randy Lu. Sudah salah, jangan keras kepala. Saat mengatakan itu, Randy Lu melihat ke arah Nicholas Lu lagi. Tapi ya Nicholas, kalau kamu benar-benar memiliki berita baik, jangan lupa beritahu kami ya. Nicholas Lu dengan sopan mengangguk dan melihat ke lantai 2, tempat Jennifer Wen sudah pergi. Dia tidak mempermalukannya dengan mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Nicholas Lu merasa lega, tetapi juga sedikit tidak bahagia. Tahu diri. Wanita itu, apakah dia mengatakan ini karena ketulusannya, atau... Nicholas Lu tidak sempat untuk terlalu memikirkan perkataan Jennifer Wen. Setelah beberapa saat, orang-orang itu kembali berkumpul, seolah-olah kejadian yang tidak menyenangkan itu tidak ada. Karena Nicholas Lu masih sendiri, maka dia menjadi sasaran persaingan banyak wanita di kota J.